Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di project kali ini masih di amplifier miniatur teman-teman ya. Di sini saya sudah ada modulnya ini teman-teman. Nah ini untuk ilkonya ini tambahan ya teman-teman. Jadi kita nanti akan saya jelaskan cara merakit amplifier 232. Ini serinya 232 teman-teman. Nah, jadi untuk merakit sebuah amplifier itu yang pertama harus ada modulnya dulu. Nah ini modul amplifiernya ya teman-teman ya, ini powernya. Kemudian harus ada power supply. Nah di sini saya ada power supply bekas nih teman-teman. Ini dulu saya beli untuk merakit pom mini teman-teman, karena sekarang pom mini itu sudah tidak saya gunakan lagi, jadi saya ambil untuk digunakan sebagai supply dari power mini yang saya akan rakit ini teman-teman. Nah di sini keterangannya 10 ampere. Ini untuk tegangannya outputnya itu teman-teman di sini 12 volt. Nah ini teman-teman kalau mau merakit atau mau beli silahkan cari di toko-toko online. Ini harganya dulu saya dapat di 120-an. Kemudian kita akan bukan bahas ini ya, bukan power supply. Jadi yang saya akan bahas adalah di modul amplifiernya teman-teman. Nah ini saya sudah sambung-sambung semua, karena kemarin pas beli itu saya langsung coba teman-teman. Kalau nggak dicoba, kalau nanti ada kerusakan pasti ya harus diretur kan, seperti itu teman-teman. Dan ini alhamdulillah sudah bisa berbunyi meskipun perkabelannya acak-acakan. Nah nanti kita akan jelaskan seperti apa cara menyambung atau merakit amplifier mini ini teman-teman. Oke sebentar. Oke, di sini saya akan jelaskan cara merakitnya teman-teman. Nah, di sini di modulnya ini teman-teman, ini ada R, di sini ada R. Nah, di sini ada R plus. Di sini ada L minus dan L plus. Nah ini teman-teman adalah output ke speaker. Jadi ini output ke speakernya teman-teman, karena modul atau amplifier ini sudah stereo, jadi ada dua jalur R dan L. Nah di sini kalau stereo itu ada dua ya teman-teman ya, R dan L. Jadi ini outputnya ke speaker. Kemudian untuk inputnya di sini teman-teman, inputnya itu ada di sini. Nah, oke saya lepas dulu ya untuk ilkonya saya lepas. Nah, di sini untuk inputnya teman-teman ada ground, nih ground. Kemudian di sini ada VCC. VCC ini teman-teman adalah ini tegangan yang masuk ya, DC ini teman-teman ya, tegangan DC. Di sini itu
untuk keterangan atau di deskripsinya ketika saya check out modul ini, modul XH-A232 ini, itu keterangannya minimal 12 volt dan maksimalnya 24 volt. Jadi teman-teman bisa disesuaikan sendiri. Ini untuk ampernya itu ya maksimal 10 ampere lah teman-teman ya. Ini saya gunakan 10 ampere, itu suaranya memang sangat-sangat kuat sekali ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan dari 6 volt sampai 24 ya, teman-teman sudah mengerti kan? Oke, kemudian di sini nih di bagian P1 LR. Nah, di sini adalah input dari musiknya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan input itu menggunakan HP, berarti ini harus dicolokkan ke HP, kabel yang ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan mixer, jadi ini teman-teman adalah masuk dari input mixer itu masuk ke sini teman-teman, seperti itu. Nah, kenapa ada 3? Ini yang tengah ini yang tengah ini adalah ground, yang ini air dan air. Nah, seperti itu teman-teman, karena ini memang seperti tadi yang kita bahas, itu mini amplifier ini sudah stereo, jadi ada 3. Nah, berikutnya cara menyambungnya, kita kasih potensio kan teman-teman. Kalau kita rakit power itu pasti ada potensio, ada volume. Nah, di sini kita akan gunakan 2. Nah, cara penyambungannya seperti ini. Ini susah ini kalau dijelaskan di sini. Nanti saya tak buatkan skema saja biar teman-teman itu gampang untuk mempelajarinya. Dan tutorial ini itu hanya untuk teman-teman yang memang masih awam di dunia elektronik ya teman-teman. Kalau yang sudah jago, sudah master, ya ngapain juga nonton video ini kan, seperti itu teman-teman. Nah, di sini untuk R itu teman-teman, R itu kabel warna hijau, itu masuknya di kaki nomor 2. Pokoknya di tengah ya teman-teman ya, di tengah. Seperti ini, di tengah. Nih. Kalau potensio itu teman-teman, ini teman-teman ya. Potensio di sini itu ini minus. Kaki paling kiri itu minus atau ground. Terus di tengah itu adalah outputnya teman-teman, output dari input yang masuk ke potensio. Jadi yang sebelah kanan, paling kanan ini adalah inputnya teman-teman, dari input dari musik yang masuk ya, yang masuk ke sini teman-teman, seperti itu. Masuk dari sini terus keluarnya ke yang warna hijau ini teman-teman. Nah, kalau saya menggunakan potensio ini 100K, teman-teman bisa menggunakan 10 aja nggak apa-apa. Jadi saya gunakan 2 di sini. 2 potensio. Kemudian dalam perakitan amplifier mini ini teman-teman, saya gunakan 1 buah ilko. Nah, di sini untuk ilkonya teman-teman saya gunakan 30 volt 3300. Oke, ini bekas copotan juga teman-teman ya, bekas copotan. Nah, kenapa harus menggunakan ilko? Kan di sini nggak ada ilkonya. Di amplifier ini nggak ada ilkonya. Nah, ini tujuannya
ketika kita sudah merakitnya itu agar tegangan yang masuk itu tidak tekor teman-teman. Jadi ini ibaratnya bisa menyimpan tegangan Ilko ini. Misal kata kita lagi cek sound dan di situ kita putar yang gelar-gelar ya, yang full bass, itu pasti tegangan yang diasup itu pasti kuat sekali teman-teman. Kalau memang power supply-nya itu bukan sejenis, ini kan sejenis bukan trafo kan teman-teman, ini yang ini. Jadi biasa ini tekor teman-teman kalau nggak ditambah dengan yang namanya Ilko. Ini bisa menyimpan tegangan beberapa detik teman-teman ya, bukan beberapa jam, ini hanya beberapa detik. Misal kata ini kita on kan, ketika kita matikan itu nggak langsung hilang tegangannya, masih tersimpan di sini beberapa detik. Jadi fungsinya itu untuk menyetabilkan tegangan yang masuk ke powernya, power amplifiernya teman-teman, seperti itu. Dan untuk pemasangannya nanti saya akan buatkan skemanya. Kemudian sebelum kita masuk ke powernya, input power untuk tegangan yang 6 volt sampai 12 voltnya itu wajib kita kasih dioda itu untuk menyetabilkan teman-temannya, untuk menyetabilkan input yang masuk ke powernya. Jadi dari power supply itu sebelum masuk ke power itu di jalur feedbacknya itu, jalur yang mempunyai tegangan ya teman-teman. Di situ dikasih dioda untuk menyetabilkan tegangan yang masuk. Misalkan 12 volt itu tidak akan lebih teman-teman, pasti 12 terus. Kalau tidak ada diodanya, misal kata power supply-nya error, malah naik sendiri tegangannya, itu yang terjadi nanti akan jebol untuk IC yang ada di power amplifier di XH232 ini teman-teman. Nah, itu hanya untuk meminimalisir. Apabila teman-teman nanti akan menggunakan LED di sini untuk menambahkan LED, di sini sudah ada LED-nya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan lagi, itu bisa menggunakan resistor untuk penambahan setelah masuknya tegangan 12 wattnya, seperti itu, agar tidak putus teman-teman. Nah, jadi untuk video kali ini saya hanya menjelaskan dulu, dan kita akan rakit sama-sama setelah timah solder saya sudah datang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih pusing atau belum paham, ingin bertanya, silakan tinggalkan aja komentar teman-teman di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.